rumah. Ganti DP Gi. Ntar ketahuan sama majikan itu pakai foto kaki anak majikan loh. Lagian jam kerja malah main HP. Bener nggak sih Doktif itu dilarang datang? Bener nggak sih Doktif itu dilarang datang? Apa itu ghost mah? Apa? Ansai. Bener nggak sih mak, si drama ini kan kayak gitu. Emang bener ada omongan, bukan yang dicuekin. Enggak kan? Ini bukan masalah dia dicuekin atau tidak disalam. Emang ada statement Doktif? Nggak ada kan? Nggak ada kan statement itu. Dia ngomong, jangan pada datang lah kalau bikin rame-rame aja. Tapi emang dibilang gitu untuk Doktif gitu? Enggak kan? Kata Nikita, bagusan gak usah datang, ngapain rame-rame. Mending kayak aku, datang tau kalian di mana? Aku tengok padat ruang sidang, pergi aku ke belakang. Makan aku di belakang. Nongkrong aku di belakang, rokok aku. Iya kan? Wartawan nanya, terus NN jawab gak usah datang. Kan wartawan, betul ini. Kadang susah juga percaya kalian. Susah aku percaya kalian. Ini aku nanya sama kalian, aku baca jawaban kalian. Ini aku baca jawaban kalian. Yang kena record mukaku. Dapatlah judul, Bella Sembiring menyatakan dengan pasti, dengan jelas bahwa Doktif sudah bermusuhan dengan Niki. Itu nanti judulnya. Capek kali hidup ini. Padahal aku cuma baca ini gini, kalian yang typing awak baca. Oh iya. Tadi aku lihat Vitima drama, aku scroll. Nggak ada part-part itu, cuman part-part ya kita ini juga emosi. Ya kita ditunjuk-tunjuk. Ini ruang persidangan, bukan kafe atau tempat ngopi. Pengen tahu Pak, tempat kafe, tempat kopi, tempat ngopi mana dan kafe mana bisa nunjuk-nunjuk orang Pak? Pengen tahu gua. Nongkrong di kafe bisa nunjuk-nunjuk orang begitu, gue pengen tahu. Coba di kafe ada musik, ya kan? Paling nggak ada minuman, orang minum. Terus di sana bebas nunjuk. Apa nggak kena gelepak katanya Wak? Kayak mana coba? Kadang bapak itu pengalaman kafe mana? Apalagi ke tempat ngopi. Tempat ngopi mana Pak yang bisa bebas nunjuk-nunjuk orang? Bingung Dedek. Bapak itu ada aja. Lagian bapak itu berhadapan bukan dengan Miss Grand International, bukan Miss Universe, bukan wanita Amazon Pak. Untung bentuk bapak itu manusia. Coba bentuk bapak itu ular piton. Diterkam duluan bapak sama si Niki. Lagian bapak itu kan yang agak-agak jangkung itu kan, kalian lihat gak VT-nya? Si Niki marah-marah. Niki marah-marah, ya kan? Bapak itu kayak anak kecil lagi ngambek minta dibeliin permen gak dikasih. Sanggup dia. Kalian tengok VT-nya di drama halu, nengokin ke arah pintu tapi bagian atas dia gini. Ada kayak gitu.
Coba kalian tengok VT-nya, kalian plototi, bolak-balik kalian replay. Bolak-balik kalian replay. Gini kok dia. Merajuk bapak. Bapak, iya Datuk mari. Cepat kalian lihat di drama halu. Gini dia. Bapak kenapa? Bapak sehat. Merajuk bapak. Lagi kalian scroll kan, makanya kalian diam. Lagi merajuk dia gini. Kok mau ngomong juga lo Niki. Itu kan dalam hati bapak. Bapak Datuk. Aku mau ngomong juga lo Niki. Masa aku aja lo yang cakap. Itu banyak wartawan loh. Dalam hati bapak itu geng. Dalam hati bapak itu kan. Itu pintu kaca loh. Pintu kaca. Ini POV-nya. Itu pintu kaca hilang harga diriku kayak ini dimarah-marahi aku. Tapi dia nggak sadar posisi mukanya kayak gini. Ini suara hatinya kan. Memang rusak aku dibuat sama si Niki ini. Kemarin juga gitu. Waktu aku diwawancara di parkiran, si Mail keluar, wartawan ninggalkan aku semua. Sampai mikrofon pun ketinggalan, aku yang ngantar. Niki, Mail loh yang keluar dari ruang sidang, ditinggal aku. Padahal lagi banyak. Lupa kali aku videokan itu kak. Tahu kalian. Aku pas di depannya. Jadi mau kelar lah sidangnya Mail. Aku keluar duluan. Dia diwawancara. Terus kan ada dikasih mikrofon itu kan. Rame lah wartawan tuh. Mail keluar. Lari semua wartawan ini. Mikrofon ketinggalan. Mas, ini mikrofonnya ketinggalan gak ada harga diri Datuk di sana. Alah, nggak ada harga diri Datuk di sana, biar tahu kalian gak. Aku pun nonton ini, aku ketawa kan, terus aku teriak. Memang kalian gak sopan kalian ya wartawan. Kenapa mam? Kata anak-anak kan. Anak-anak wartawan. Kalian kejar si Mail, kalian tinggal pengacara RG. Maksud kalian apa? Enggak ditinggal kok. Dijawabnya dari jauh. Menjawab bapak itu. Menjawab, sebenarnya kata-kataku lebih keras lagi. Cuman kan kalau aku bilang di sini kan awak kena langsung jebret. Katanya hilang aku ini tadi kan. Kurang ajar kalian ya. Kalian tinggal wak-wak itu. Aku bilang gitu. Noleh dia. Enggak ditinggal kok. Katanya. Gini. Tanyakanlah sama bapak itu. Bapak Datuk. Kafe, tempat ngopi mana pak yang bisa nunjuk-nunjuk orang, mau aku. Ya. Terus sidang lagi kapan? Ke KUA lah kakak tanya. Kakak pun gak jelas kakak ini mau sidang siapa yang kakak tonton, sidang perceraian. Halusinasi katanya kan Kak Tata. Aku bolak-balik ku replay video si VT-nya si drama halu. Gini kok dia kak. Si Niki kan marah kan. Gini dia. Ada wartawan lo Niki, selamatkan apa harga diriku. Kayak itu dalam hati bapak itu kan. Ada wartawan lo Niki, kasihlah aku harga diri Niki. Masa kau tunjuk-tunjuk aku, badan kau maju-maju. Sementara kamera wartawan ada di situ semua. Pintu ruang mediasi ini pun pintu kaca semua, kata gitu dia. Deadlock tadi mediasinya, katanya gitu. Datuk Maringgi yang ditinggal wartawan yang minggu lalu, aku di depannya. Ketawa-ketawa aku di depan dia di situ, aku yang teriakin. Minggu lalu Mail kan sidangnya sampai sore kak. Kami keluar dari sana itu jam 5 apa jam 6. Dia lagi diwawancarain. Nah sayangnya aku tuh orangnya kak nggak yang, sebenarnya aku tuh bukan orang yang dikit-dikit videoin gitu, enggak. Malah aku ketawa di sana sama wartawan kan dulu nongkrong sama aku kan, kami kan kak ngopi lah kami kan kak. Jadi aku tengok, aku sempat terbodoh kan kak, aku tengok gini, si Mail keluar, bapak ini ditinggal, dikejar-kejarnya wartawan kasih mikrofon. Habis itu aku teriak-teriak. Habis kemarin dia ditinggal kok sama wartawan. Kalau ada CCTV di
jalan mau pintu keluar pengadilan, nampak itu. Minggu lalu dia ditinggal wartawan, tadi dia di depan wartawan ambil begini dengan di ruang mediasi. Memang di situ terus Kak Kukilen. Jadi kalau kita masuk, itu kan taman pengadilan. Dia di taman pengadilan itu duduk di situ terus. Padahal di depan itu kan banyak. Di dalam, di depan ruang sidang itu kan kursi-kursi kan banyak kan. Bisa di situ. Dia di taman-taman situ. Nanti di samping dia, di belakangnya wartawan. Ada wartawan ini pun lucu, aku nengok kalian ya, wartawan ya. Kalian ku komplain lah dulu ya. Banyak kalian yang ngewawancara bapak itu, tapi di sebelahnya bisa kalian nonton kayak gini, kayak nonton wayang kalian sambil ngerokok, ngopi kalian. Di taman-taman itu. Gini ambil ngerokok. Ada kemarin. Hampir juga kan, itu wartawannya sebelah kiri, kanan. Hampir aku duduk di sebelah kiri. Macam mau naik pesawat kita, macam ketinggalan pesawat, padahal nggak beli tiketnya. Duduk aja tenang di situ makan kacang. Bising kali, nggak keluar duit ya kakak, tinggal dengar loh kak, gretong macam ketinggalan pesawat. Naik kereta api enggak, naik bus enggak, naik pesawat enggak, naik angkot enggak, naik beca apalagi. Siapa sih? Sibuk copy paste, sibuk typing, kuping nggak dipakai. Lagi bercakap loh ini dedek kak. Tinggal dengar aja. Aku pun kalau masuk ke live orang kan, ku simak, ku dengarkan. Ketahuannya nanti itu jadi bahas siapa. Kan nggak mungkin ku bahas suami kita bersama loh kak. Nggak mungkin. Ya suami kakak, suami adik. Kakak baru buka TikTok loh, deh. Hapus TikTok itu dari HP kakak. Itu udah aku bilang sama kakak, hapus TikTok itu. Ya, hapus aja TikTok itu kak. Serius. Toh kalau belanja kakak minta diskon. Udah minta diskon gratis ongkir. CO nanti kakak, CO pun kakak di etalase. Tetap kakak minta. Nanti dipulangkan ya duitku ya. Ku CO sekian, balikkan ya sekian. Itu juga nya. Tak apa-apa aja. Tinggal menyimak aja. Ku cubit lah bibir Mambel ini tak ada santainya. Dari tadi ini awak lagi membahas Datuk Maringgi bahwa minggu lalu dia betul ditinggalkan wartawan pada saat Mail keluar. Karena Mail itu kemarin kan sidangnya kan dari sore sampai sebelum maghrib. Dia lagi wawancara di Tingklek, tahu kalian? Kemarin di Tingklek. Nah di Tingklek sama wartawan kan lagi digini-gini kan lah dia kan kawan wartawan. Nah tadi di ruang mediasi lagi diomel-omelin sama si Niki kan. Si Niki tadi tolak kalian kan. Bohong. Datuk Maringgi itu tadi posisinya dia gini. Kalian gak nengok. Lihat, udah aku bilang, lihat Viti di drama halu. Dia kayak anak-anak merajuk yang minta permen gak dibelikan. Salahnya dia kenapa harus kayak gitu? Maksudku mending dia diam aja kan kak, sprinkle kan. Diam aja gini dah gitu kan. Bener gak? Diam aja dia kayak gini. Ini muka dia diarahkannya ke pintu. Sementara pintu itu kaca. Kamera wartawan semua nempel kayak gini. Ternampak lah mawak. Nanti lah kalau bercakap kan gini. Jabir kali mulut si Bella itu. Jabir kali mulut si Mambel. Tengok lah yang kayak gitu aja pun dibahasnya katanya. Kan konyol. Udah kalian tengok kan? Lanjut dulu. Udah habis kayak gitu, wawancara lagi dia di taman pengadilan, taman depan. Bisa nggak pak kalau wawancara itu agak backgroundnya yang lain gitu pak? Kayak berkecil hati kali loh bapak di situ pak. Selalu di situ. Banyak loh pak tempat. Serius. Kayak merajuk. Iya kan? Pokoknya dia posisi dia tempat wawancara itu dia pas tikungan. Pas di tikungan, disitulah dia duduk. Awalnya ini aku kasih tahu sama kalian, kalau mereka datangnya dari siang, kalau dari siang posisi mereka wawancara berdiri, tangannya gini. Mungkin agak capek kan berjam-jam. Kadang wartawan ini pun kurang ngezer. Tahu kalian? Kurang ngezer. Bolak-balik nanti itu aja ditanya, bolak-balik itu aja ditanya. Dari pagi sampai maghrib itu ya ditanya. Memasuki jam 4 sore ke bawah, duduk loh orang tuh di taman itu. Duduk dia gini.
Nanti yang ditanya itu lagi. Wartawan ini kan kayak gitu. Ya kan? Jadi sama sebenarnya kayak kalian. Datang satu nanyanya itu, pergi nanti. Datang lagi, udah habis dia kan. Mewawancarain yang lain-lain. Nah, kalian tahu, ini jujur aja aku bilang. Itu pun sisa-sisanya orang bapak tuh diwawancara. Sisa-sisa. Ini maaf aku ya Pak ya, kebongkar ini ya Pak ya. Kalau enggak bukalah CCTV depan pengadilan itu Pak. Kalian tahu sisa-sisa. Niki udah pergi diwawancara. Udah. Misalkan ada dokter wawancara, ada Lucinta Luna dikejar-kejar sama mereka, ada Dokter Rocky dikejar-kejar sama mereka, ada pendukung-pendukung dikejar. Orang itu Pak, sisa-sisa. Memang betul. Jahat aku ya Kak. Pak maaf ya Pak, kasih tahu nih Pak. Memang betul kok. Tanya wartawannya. Kenapa sih bilang gitu? Kalian lebih ngejar-ngejar Bang Fahmi. Kalau Bang Fahmi mana mau standby? Bang Fahmi itu nggak mau standby. Bang Fahmi itu aja kalau misalkan lagi apa Kak? Lagi reses, Bang Fahmi itu ngumpet. Paling dia nongol sebentar di depan ruang-ruang sidang itu. Abis itu dia pergi, entah istirahat, duduk, entah di mana. Itu dia. Kalau Bang Fahmi itu, halah sama aja muncul. Niki marah sama Doktif kami. Nanti tadi dibilangnya nggak usah datang sidang, rame-ramein aja. Maksudnya? Nah itu aku nggak ngerti. Tapi memang jujur kak, dari kemarin itu kan padat banget kak. Ruang sidang itu padat banget, betul. Itu memang betul. Atau mungkin juga kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya kayak kemarin itu, padahal disalamnya sama Niki kena goreng. Ngerti nggak kak? Kena goreng. Nah mungkin dia ayo fokus dong dengan masalah gue ini gitu loh. Jangan ada cerita A I U E O. Kalau kalian kan datang ke sini itu untuk support gue. Ngerti nggak sih? Ngerti nggak kak maksudku kak? Ini jangan ada lagi cerita A I U E O Kalian buat cerita A I U E O gitu mungkin. Kalau menurut ya. Si Niki salam, dibilang nggak salam, dibilang dicuekin, ya. Udah itu kan kayak hal-hal sepele. Aku jujur aja kak, waktu aku datang karena aku tengok padat, full. Aku ke belakang aku kak. Aku ke belakang kak. Aku sempat ke bawah arus kakak. Ke belakang aku, awak tengok aja dari luar, dari jauh. Udah, tengok aja dari jauh. Sidang Mail, duduk awak di situ. Mau kelar cabut awak. Udah nggak banyak A I U E O. Tapi ya, nggak tahu juga lah awak ya. Penjual skincare abal-abal dari Makassar cuma dihukum 10 bulan nih karena sopan. Koruptor pun alasannya memang kayak gitu kan, karena kelakuannya sopan. Abis kali ya. Abis itu kak. Abis kali kak itu kak. Jujur aja aku bilang. Abis itu. Lomi belum keluar dari air. Ini tempat tidur rumah sakit ku bawa kak untuk aku tidur. Ini
Dokter menyarankan aku begini karena RS hewan Polri rame, full. Jadi aku bawa pulang kak, ya ruang tidurku kak, selalu kakak di situ. Tiba-tiba jadi RS rumahku dibuatnya. Amang tahe. Astagfirullah, kok bisa ya ada orang suka goreng ya kayak gitu kak. Padahal di salam. Nah, coba awak ngasih support. Ya, kita kan manusia punya porsi masing-masing. Punya watak karakter masing-masing. Jika kau ingin mengedepankan etikamu, mengedepankan mannermu, jangan kau samakan dengan orang lain. Kalau semuanya kita bermanner di muka bumi ini, sayang, ya nggak ada sayang, nggak ada itu, ya. Ini ya, depan wartawan, teriak-teriak. Jadi ya mesti kujilat kamera wartawan itu. Kujilat kamera wartawan itu, gitu maksud kalian. Semua maunya manner, etika, teriak-teriak di ruang sidang. Ruang sidang mana yang diteriakin? Mana ada teriak di ruang sidang? Di luar pengadilan itu. Kesalahan aja, sibuk aja menilai. Kenapa sih kalian gak jadi juri Putri Indonesia gitu? Juri Miss Universe. Apalagi Bapak Dato yang tadi merajuk di ruang media. Nah kopi, nah enak kali kopi buatan anak mami ini loh. Cinta kali mami sama anak. Sayang kali, tau nggak anak 9 bulan loh mami kandung anak, mami bawa ke sana ke sini tahu anak. Cuman karena mandi hujan aja ya nggak bisa anak dulu dalam perut mami bawa, ya kan nak? Demi secangkir kopi, kalian pikir? Demi secangkir kopi harus sepanjang itu. Demi secangkir kopi sayang ya. Kayak mana kalau minta tolong yang lain awak? Ya kan? Ya kan? Tadi sebenarnya aku mau buat VT. Jujur kak mau buat VT kan. Soal Dato melaju ya, awak melaju ya. Iya mau beli pelmen mana? Mentos relaksa, pelmen kaki awak melaju kepalanya ke atas kayak gini. Pengen ku buat VT kayak gitu ha. Toglen, pengen ku buat kayak gitu. Cuman itulah yang ku sayangkan waktu dia ditinggal wartawan minggu lalu. Ika itu asli kocak kali. Itu yang paling kocak tau kalian Pak. Minggu lalu ya ada cerita juga bilang katanya Niki teriak-teriak di ruang sidang. Mana ada dia teriak-teriak di ruang sidang. Kadang kalian yang buat hoax itu. Ya lah itu dia marah-marah. Itu aja. Buat kita Dato. Nanti dia merajuk kak sama aku. Ya kan, merajuk. Ya, marah-marahnya di ruang sidang nggak? Aku tanya kau. Emang marah-marah. Yang kau ambil kan cuma 4 marahnya. Kurang kreatif kalian kalau mau buat cerita itu. Kalian setiap buat cerita langsung terpatahkan. Tetap aja di lingkungan sidang, di lingkungan masyarakat sayang, ya. Banyak kali cerita. Terus harus jadi Putri Indonesia orang itu di ruang sidang sana, gitu maksud kau? Kalau semua manusia di muka bumi ini ngapain ada pengadilan? Ngapain ada pengadilan? Kutanya kau. Berobat dulu bener. Entah apa yang kau tulis. Berobat dulu bener. Apa? Cacat. Jadi untuk Dr. Reza Gladys itu tidak bisa hadir dikarenakan dia sedang belajar menguatkan bagaimana nanti dia bisa bertemu dan menghadapi Niki secara langsung. Seperti itu. Panas. Pakai tisu. Pakai lap itu nak yang di sana. Ya, sabar kalian. Emang DRG belum wajib datang. Iya, memang salah berarti itu. Berarti yang undangan dari hakim itu untuk dia datang itu yang katanya alasannya dadakan itu. Iya kak, iya kak, betul ya kakak bilang. Iya, pokoknya kakak yang paling betul. Kakak yang paling betul.
Memang tidak wajib hadir katanya. Padahal dikasih undangan untuk datang. Iya betul kak. Suka hati kakak. Mambel, kenapa kalau komen baik tentang NM selalu dibilang ternakan NM katanya? Ternak bilang orang ternak kayak mana sih kak? Ternak bilang orang ternak itu. Aku baru tahu loh kak. Gak usah jauh-jauh, kadang nanti dibilang apa dibayar. Bisa. Jangan panjang kali ditarik. Coba lah. Apa-apa dibayar, ternakan. Kalau mediasi gagal terus sidang berikutnya bagaimana? Ya kita tunggu. Ya kak, tunggu. Mediasi itu kan bukan sekali aja. Mediasi itu ada 1, 2, 3. Cuman kan jawaban dari Bapak Datuk kan kita menginginkan hasil perdamaian. Kayak minta damai gitu kan. Udah gak apa-apa nak. Buat lagi. Eksepsi ditolak. Kalau cuma eksepsi ditolak mah gak masalah daripada kau cinta ditolak sayang. Eksepsi orang yang ditolak kau sok sarkas. Gimana dengan cinta kau yang selalu ditolak? Apalagi kalau kau melakukan pinjaman pun mungkin kau ditolak sayang. Kenapa yang eksepsi orang ditolak kau yang mau sarkas di sini di lapakku? Kau cinta ditolak, pinjol ditolak. Astaga. Iya kan? Apalagi ayo. Ayo. Jangan deket kamera, bau virus. Gue baru tahu ada orang yang bisa mencium bau dari HP begini. Gue baru tahu men. Ajaib Anda. Kenapa Anda tidak dipekerjakan di NSA? Ajaib Anda. Sebenarnya yang dia ucapkan itu kak, dia lagi nonton kayak gini kan. Ini kan napas dia mental kan kak. Ke HP dia ini napas dia kan mental kan kak. Itu yang lagi dicium ya. Cuman dilemparkannya aja kawak. Ada pula lagi cerita bau virus. Sebenarnya dia lagi nonton gini, napas dia mental. Iya kan? Kan? Nah kalau ini kan jelas kan, fakta kan kita ngomongnya. Iya kan? Bisa jadi tuh napas dia dari hidungnya terhirup lagi dari hidungnya. Ini coba bau virus. Dari mana? Profesor mana Anda? Profesor Dr. Satrio? Mega Kuningan Anda? Hah? Coba tiba-tiba bau virus. Baru ini loh kak aku dengar ada bau virus tadi. Serius, Mega Mendung gitu. Mega Mendung Bandung kan kak? Iya kan, Bandung kan? Ayo sayang, ayo. Memang ku minta kalian kalau menyerang itu dengan kreativitas. Ya. Jangan halusinasi, delusi, ilusi, hayal-hayal dan kehaluan yang kalian tinggikan. Jangan. Cobalah. Bau virus. Suka ya say nyium-nyium bau. Mega Mendung Puncak. Oh ya maaf Mega Mendung Puncak. Mega Mendung Puncak. Tapi Bang Julius Sembiring itu nggak pernah nongol ya? Sama Kak Mel sama. Ya yang apa Bang Julianus Sembiring nggak ada lagi dia nongol kan? Kemana dia? Dulunya kan cuma itu aja kan?
Betul nggak Kak Ganggu? Iya kan? Nggak pernah nampak dia kan? Ada nampak? Aku yang kupikirnya tadi itu Kak, mediasi tadi itu Kak, si Bang Julianus itu serius kupikir dia rata-rata pendukung privat, apa mengundurkan diri? Enggak lah, memang kan kalau yang begitu kan tim kan Kak, tim kan, tapi dia kok nggak pernah nongol. Kemana dia? Ini belum musim panen sayang. Jangan tiba-tiba panen sendiri. Ya. Aku pun orang Kaban Jahe kan di Bata. 3 panah. Ya sayang ya. Masa kecilku pun di Lobiang. Mau mandi awak. Tau kalian bawa parang kemana-mana. Karena apa? Lewati hutan. Lewati hutan. Tiba-tiba dia panen cabai sendiri. Cabai siapa yang dipanennya? Cabai siapa yang dipanen abang itu sendiri? Dia panen kol. Nggak sekalian dia panen jeruk. Hah? Tiba-tiba panen cabai kalian bilang. Sendirian dia panen jeruk itu. Harus sekali tangan dia yang memanen semua jeruk dan cabai itu. Hah? Iya. Mendaki gunung, lewati lembah. Nggak ada di sana kangkung Kak. Mana ada yang nanam kangkung di sana? Ada yang nanam kangkung. Di mananya sih abang itu? Kerja tahun. Tiba-tiba dia kerja tahun sendiri. Tapi nggak pernah nongol kan Kak? Iya kan? Cuman maksudku ya untuk Bapak Datuk Maringgi, betah kali lo Bapak 3-4 jam diwawancara Pak. Gak ada klien atau gimana? Maksudku gini, kan gak mungkin kan nanganin case cuman satu ini aja kan. Maksudnya emang gak ada yang lain gitu. Kayak ya udahlah sekedar wawancara, habis itu pergi kerjain yang lain, itu nggak ada. Hah? Atau kayak mana? Betah loh dia geng, karena itu di depan mataku kemarin itu 3-4 jam dari duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri. Kayak tongkat keras sakti lakiku Bapak itu yang kalau tiap subuh sama bangun tidur duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri. Gitu dia, betah dia Kak Syani. Enggak, ini betul Kak. Tapi aku penasaran. Itu ada ya di VT Drama Halo? Kak, kenapa RG nggak hadir-hadir ya? Lagi sibuk sayang. Dia lagi sibuk men-take down video, VT. Tau gak Kak? Lagi fokus ke sana dulu. Padahal dia nggak perlu men-take down, hilangkan aja akun-akun yang katanya itu mamanya itu, hilangkan aja itu, selesai. Iya kan? Ini sibuk orang itu lagi sibuk Kak, sibuk mengingat-ingat yang ini apa ya passwordnya. Akun yang ini apa ya password? Soalnya banyak kali kan passwordnya kan. Mungkin itu.
Kalau aku jadi dia, aku gak mau nyari-nyari password. Serius. Emang betul banyak kalian yang kita netizen kita, aku kan netizen juga kan, mau disomasi. Itu betul. Statementnya dari siapa? Itu betul dia ngomong atau hanya Oh, dari pingi ciri. Alasannya? Alasannya mau disomasi itu apa? Dasar dia ingin menghina. Enggak, ini serius. Menyerang kehormatan. Siapa yang ngomong? Pengacaranya yang mana? Mempermalukan klien. Berarti betul itu mamanya. Pengacaranya yang mana yang ngomong? Ini aku lah ini aku lah ya kak ya. Aku ini kan nggak sekolah. Bang Julianus Sembiring. Tas dua kata karo kan. Adi aku beru sembiring ya. Maksudku kayak gini loh Bang Julianus. Abang awak, Bang Julianus, abang awak ini abang awak. Yang punya banyak tanah di Brastagi. Masih untung bang. Ya. Nggak dilapor itu bang. Porno aksi bang, kalau nggak kan abang semana salah. Ingat Dinar Candy di jalanan cuman pakai pakaian sah. Ingat nggak? Ingat nggak? Ini contoh Dinar Candy yang hanya menggunakan bagian baju pakaian dalam, tersandung kan? Masih untung. Kok malah netizen yang mau dirasa semananya abang ini? Kan jadi bekerja otakku kayak gini kan bang? Ngerti gak kalian kak? Mempertontonkan pernah aksi itu pun bisa kena bang. Jangan kami yang abang laporkan. Abang tahu gak? Berapa juta jiwa mata masyarakat Indonesia, mental masyarakat Indonesia yang harus selalu teringat. Iya toh? Ayo. Bagaimana setelah melihat rambung-rambung yang dipertontonkan, karena jika dikatakan itu adalah hutan, dia tidak lebat. Rambung. Itu rambung. Bang Julianus tahu nggak bang? Awak selalu teringat akan rambung-rambung itu. Karena jika aku katakan itu adalah hutan belantara, dia tidak sebanyak itu pohon-pohonnya bang. Coba. Ngerti kalian maksudku kan kak? Rambung-rambung itu sayang. Itu rambung-rambung sayang. Bagaimana juga pertanggungjawaban abang sebelum mensomasi kami, para wanita-wanita yang kaget banget bang melihat kulit jengkol tersebut bang. Aku pikir salah aku ya. Maaf ya. Tapi betul kak, kalian tahu kulit jengkol yang coklat itu kan kak? Teringat aja wak, teringat aja. Kulit jengkol di bukit kembar tadi tuh. Bukit-bukit kembar tadi tuh kan kak, itu kan ada kulit jengkol kan, kulit jengkol. Kok netizen pula? Lagian kan itu kan
emang dipublish. Lucu. Kalau aku buat laporan, ku bilang lah, stres aku, depresi aku asik tengiang-ngiang pak. Ku bilang nanti ke Jaksel aku kan, Pak, saya mau buat laporan karena akun ini pak, setiap saya mencuci piring saya terngiang-ngiang pak, kulit jengkol di antara dua bukit itu pak yang menempel. Saat saya menyapu lantai rumah saya pak, saya selalu teringat rambung-rambung itu pak. Agak-agak tandus memang dia pak, dikotori pak pikiranku. Dikotori pikiranku. Ngepel awak, teringat awak rambung. Itu aja yang teringat. Iya kan? Jadi kok kita pula yang mau dilaporin? Bapak! Bapak kan! Bapak kan ini kan? Betul lah sikit. Ganti akun aku bapak kan. Akun yang lama itu udah coba. Coba. Loh, aku ngasih contohnya. Loh, itu kan tindakan Pirni Esyong. Pirni aksi. Ngerti gak kalian maksudku, Kak? Yang harusnya dilaporkan itu bukan netizen. Dan itu kan dipublish di akunnya. Kok kita pula? Jadi kalau ada yang bilang kalian akan dilaporkan, kalian jawab kayak gitu. Yang melakukan Pirni aksi itu siapa? Harusnya yang melakukan, yang memposting itu yang kena, bukan kita. Bukan Kak Caca, bukan kita. Ada aja Bang Julianus ini. Tapi betul itu, nanti aku salah tembak lagi. Betul Bang Julianus yang ngomong kayak gitu, Kak. Iya saya ini ada. Betul, nanti kalian bilang enggak. ODGJ bisa dilaporin nggak mak? Tergantung sayang. Karena banyak sekarang orang yang ngegelok siap. Tapi dia nggak punya surat kuning. Betul kan? Kalian jawab sama Bang Julianus itu. Main TikTok nggak dia? Ayo. Tapi aku makin kurus Mambel, siap nengok videonya nggak selera makan aku. Makanya aku bilang sama kau, ya Deden Bakri, kalau makan jengkol itu jengkolnya yang dimakan, jangan kulitnya. Ya. Ini enggak. Kau bayangkan jengkol itu, kau bayangkan kulit jengkol, ya nggak selera lah. Yang dimakan itu jengkolnya sayang, bukan kulitnya. Sana, kalian jawab sama Bang Julianus. Jadi jangan bilang AIWO. Dan account tersebut tidak dikunci. Catat. Ini dari aku yang tidak sekolah, yang bukan ahli hukum sayang. Ya kan? Account itu tidak dikunci. Account itu terbuka. Bebas siapapun yang ingin melihat di sana. Kenapa pula kita pula yang mau disalahkan? Lucu kali abang itu. Tanya itu sama si Aris. Si Aris yang tahu. Si Onco yang tahu. Si Onco yang tahu. Ada video. Oh, itu dilaporkan penghinaan terhadap negara. Bendera apa? Kak Erli. Bendera apa? Menduduki bendera kita bahkan dipakai lap. Oh itu penghinaan. Itu laporkan. Hah? Itu penghinaan. Itu berat itu bos. Kalaupun alasannya ini kan kayak emang ODGJ bisa ya jangan dikasih main HP sayang, diobati, serius, itu diobati, jangan dibebas tugaskan. Itu tidak menjadi alasan. ODGJ lah kak di jalanan, dilepas lah dia kan kak, mengganggu orang, menyerang orang.
Apalagi bendera negara Republik Indonesia digunakan untuk mengelap. Untuk mengelap rambung-rambung yang sudah tidak subur itu lagi. Itu adalah penghinaan. Itu adalah menghina kehormatan negara kita. Coblos Mambel untuk caleg berikutnya dengan nomor punggung 00. Itu penyerangan, itu menghina kehormatan loh, Kak. Itu kena. Orang-orang gelo di jalanan menyerang, ya itu diangkut. Diangkut. Ada aja. Macam mana nomor 00? Ya akulah Kak Good Time. Cuman aku satu-satunya caleg di muka bumi ini. Langit dan bumi, seluruh alam semesta, bahkan seluruh makhluk di muka bumi ini yang bernyawa dan tidak bernyawa, mati ataupun hidup, itu mengakui bahwa aku adalah satu-satunya caleg dengan nomor punggung 00. Tahu kakak apa sloganku? Kupastikan apapun yang kujanjikan terhadap para masyarakat dan warga yang memilih aku tidak akan kutepati. Aman Mi, selagi anaknya masih di luar, gentar sama hukum, menjalankan segala yang kujanjikan, segala cerita yang kuiming-imingkan tidak akan kutepati. Karena semua itu hanyalah kombur. Ya kan? Iya itu dia yang di typing sini dia, si Imi. Si Imi yang di typing si Imi itu. Cinta-cinta karet, sana sini lengket. Itu. Kalian tau kan Net TV? Aku cinta kali sama Net TV. Itu dia. Net cinta. Kok polisi Medan, Kak? Kok ngapain, Sarah? Si Sarah ini yang digetok kepalanya yang di Batam bukan kan? Bukan si Sarah ini kan? Yang ART yang kepalanya digetok itu bukan kau kan, Kak Sarah? Bukan kan? Bukan kan? Mataku tuh. Kalian tahu aku tuh nengok sebenarnya, nengok semuanya. Semua tuh ku tengok, Kak. Jadi yang aku tuh satu aja lah, itu aja. Jangan bilang mau melaporkan netizen, tidak. Ditanya lah nanti sama Pak polisinya kan, dapat dari mana orang ini foto videonya? Kayak mana lah menjawabnya abang itu? Sementara itu yang dipertontonkan. Segala sesuatu yang dipertontonkan bukanlah salah kami sebagai netizen. Iya kan? Dan itu menjadi pembahasan secara nasional. Akun tersebut tidak dikunci. Akun tersebut tidak dikunci, tidak private, terbuka untuk umum. Jalan tol aja bayar, akun itu enggak. Jalan tol aja bayar, akun itu enggak. Iya kan? Tangkap Nikita Mirzani, masih di luar rupanya. Telat kau, haters. Si haters itu yang pakai akun Nikita, dia typing tangkap Nikita Mirzani. Nikita di dalam sayang. Kemana aja kau dek? Makan dulu. Coba lah. Tiba-tiba dia orasi di sini. Kau pikir aku apa? Menteri? Demo kau di situ. Typing dia, tangkap Nikita. Nikita ada di dalam duduk santai dia. Mau sidang dia panggil hairdo, mau sidang dia panggil makeup artis. Cuman nanya. Iya betul Kak, betul Kak Mbak Jowo. Makanya aku nggak mau bahas itu. Kalau itu emang iya. Cuman kalau dibilang netizen akan disaring, dipilah-pilah, akan dilaporkan. Itu terpublish. Itu lagi enak deh. Minum air kelapa apa? Kalau nggak jikuja Kak, jikuja.
Jikuja. Kira-kira NM bisa bebas nggak Mi? Niki ini apa rupanya kasusnya? Aku tanya kalian. Padahal begitu banyak loh berita di muka bumi ini sayang. Ada korban jiwa? Nggak ada. Pemerasan? Ada rupanya yang diculik? Nggak ada. Ada rupanya yang mendapatkan perlakuan kasar? Nggak ada. Iya kan? Ngapain dia rupanya? Koruptor? Bukan. Teroris? Bukan. Jadi kalau mau dilaporkan melawak lah bang. Suka kali abang tuh melawak. Kenapa nggak datang ke persidangan tadi kak? Nanti kalau aku datang kok panas. Sekali aja aku datang pulang dari rumah sakit kok panas. Ini kok tanya, kenapa kak? Kenapa? Cuman dia lah tahanan pakai gelang 5 miliar, antingnya nggak kalian hitung, kalungnya nggak kalian hitung, jam tangan tadi nggak kalian hitung, celana tadi, kemeja tadi nggak kalian hitung, berikut sepatunya. Masih untung dia nggak nenteng Himalaya, dia datang dia ke sini. Ah, cuman kalau dia nenteng Himalaya terus dia duduk di situ diletaknya di bawah Himalaya itu, nangis jerit nggak kalian? Nangis jerit nggak kalian kak? Iya kan? Mana akun tadi yang pakai nama sengaja Nikita, Nikita hidupnya. Udah aku bilang mau ke ruang sidang, mau sidang aja dia panggil hairdo sayang, tertata rambutnya. Riasannya pun cantik dia di situ. Betul Kak Graf. Betul. Sanggup kalian bilang? Apa nggak ada duitnya? Banyak kali kan kak cerita-cerita nggak masuk di akal kan. Dibilanglah mobilnya ditarik, dibilanglah dia udah nggak ada duit, AIUEO. Minggu ini kan belum keluar kan wardrobe dia hari ini kan kak. Biasanya kan kalau di Igoy akun wardrobe Nikita itu yang posting kan. Bener nggak? Kalau di Igoy wardrobe Nikita, ya kan? Yang minggu lalu nggak meledak-meletup jantung tadi kak, nggak meledak-meletup di akun wardrobe. RG sok sibuk mam lihat VT-nya. Iya main badminton dia, cuman aku takut pas dipukulnya bola dia terputar. Terputar dia gitu kan kak. Takut juga awak datang angin koncang tadi. Nanti aku bilangin sama tempat-tempat dia latihan itu jangan kencang-kencang kali pasang kipas di sana. Terus kalau dia mau main badminton itu cek dulu ke BMKG, takutnya nanti ada angin koncang. Ya kan? Emang dia cantik. Ih makasih loh Kak Neng, dipuji aku sama Kak Neng. Kok hentikan? Maksud kau kumpulan ya kan betul aku bilang awak takut pas dia mukul gini. Kita kan kalau main badminton itu kan sama kan kak, kayak main golop. Kalian tahu main golop? Main golop itu pakai kekuatan, bukan hanya kekuatan tangan, kekuatan kaki juga itu. Saat dia berdiri main badminton itu kan gini kita kan. Itu sama bedanya golop dia nyamping, gaya nyamping. Ngerti kalian? Takutnya pas dia mau mukul gini tiba-tiba angin koncang datang. Angin koncang datang. Terbawa kakak itu. Ah, itu aja maksudku gini loh Pak Datuk. Janganlah bilang sering-sering main badminton. Cuaca lagi tak bagus. Kadang hujan, kadang panas, kadang mendung, kadang petir. Ah, terbawa dia angin. Kayak mana? Ah, sementara bapak asik wawancara dari pagi, siang, sore, malam. Dari duduk berdiri. Asik di taman pengadilan itu. Iya kan? Siapa lagi nanti yang mau wawancara bapak? Kalau sempat klien bapak terbawa angin. Kliennya terbawa angin, nggak wawancara lagi. Ayo, mau di kasus mana lagi? Kalau aku jadi Wak Datuk tadi, ya foto aku masih Niki. Makasih ya Dek Niki. Kenapa lu aki-aki bilang makasih? Aku jadi sering diwawancara. Berkat kamu.
Kucing yang datangi, kucing di mana? Mam percaya nggak kucing yang datangi Kak Niki itu malaikat? Jangan sampai rumah tetangga gue rata-rata merah kucing. Jangan sampai kucing-kucing tetangga ini semua nanti ku ambil Kak, kalau betul itu malaikat. Kau yang betul, kau sikit, kau yang betul. Tetanggaku ini ada satu orang miara 10, BSH pun ada 20 ekor, 15 ekor. Jangan gara-gara typingan kau itu nanti ku ambil kucing-kucing tetangga ini. Soalnya di luar. Soalnya kucing-kucing itu di luar Kak, diletak di kandang di luar. Kalau memang kucing itu adalah malaikat, biar ku ambil. Kucing yang hampir karena dia memang penyayang. Dia kan punya enjong juga Kak. Kucing itu mata-mata intel maksud kau. TikTok. Ini kulaporkan kau. Maksud kau intel. Saking gak mungkin ya jadi tukang bakso, tukang tempel ban, tukang sol sepatu, dia jadi kucing. TikTok it, kau penghinaan kau nih. Kau penghinaan ini. Tiba-tiba enggak, biasanya kan intel itu kan nanti jadi tukang bakso, tukang misop, tukang es cendol. Iya kan? Tiba-tiba jadi kucing dia biar bisa masuk ke sana. Kan? Coba lah. Kalian tengok lah ini kan orang ini. Kalian tengok sama enggak sanggup. Tiba-tiba jadi intel dia. Biasanya kan yang sambil garuk-garuk gini di jalan, iya kan? Tengok kan, tak apa-apa aja tinggal. Orang ini sebenarnya yang buat otakku itu terkotori Kak. Sebenarnya kalian yang buat otakku ini terkotori. Aku tuh sebenarnya sedang mencoba untuk menjadi perempuan yang kalem, lembut, beretika, beretitude. Tahu kalian? Makanya kan aku tidak ada posting, tidak ada AIUEO. Tahu nggak kenapa? Aku juga mulai gerah. Tenggorokanku kebas Kak kalau aku diam. Kalian pernah nggak ngerasain tenggorokan kebas nih? Tenggorokanku kebas sebenarnya Kak. Kebas kali Kak. Gak pantas, kakak pantasnya garang. Maksud kau garang? Nanti kalian bilang sosok lantam. Itu aja. Nanti radang nih tenggorokanku tuh Kak, kalau aku nggak teriak aku sakit. Jujur aja, aku sakit. Mana tadi aku Nikita tadi? Halo. Belajar lagi sayang, tingkatkan kreativitasmu sayang. Jangan hanya terima 2.500 per typing. Kreativitasmu tinggikan sayang, supaya bayaranmu lebih mahal. Mungkin untuk menjadi seleb kau tidak masuk, tapi menjadi haters kau bisa mendapatkan high price. Iya kan? Kreatif sayang. Ini cuman typing. Tangkap Nikita Mirzani 20 tahun. Tangkap Nikita Mirzani. Itu aja. Gimana pendapat Mambel tentang yang melotot-melotot di sidang Ami? Siapa? Yang jelas lah kumpulan viral. Siapa? Siapa yang melotot-melotot? JPU melotot. Jadi gini, kalau kalian, jadi gini untuk ibu-ibu JPU. Ibu-ibu JPU, halo. Halahita doau. Ate? Molo marmasker ho tu sidangi. Iya, melotot dia kan. Maksudku kayak gini, kalau kakak-kakak nantulang. Kalau pakai masker jangan dekat kali Kak ke mata kayak gini Kak. Itu agak perih memang, jadi kayak melotot ini. Itu terlalu naik itu maskernya. Suruh turunin dikit. Terlalu naik maskernya, jadi itu menyebabkan apa? Dia harus melotot seperti itu. Astagfirullah, gempa. Gini dia. Itu bilang cari masker itu yang agak kecil. Terus masker itu jangan sampai ketutup semua, nanti bisa jerawatan. Karena Kak tidak baik juga kalau menggunakan masker terlalu lama, apalagi di ruangan yang panas. Ya kan? Ribut-ribut kan anjing ini sebenarnya. Aku bagi aja sama kalian orang ini ya Kak ya.
Sini dulu Bram. Bagilah ini ya, anti. Aku mahal anti. Aku silver bilang. Gila. Aku mau Bram, rame-rame. Banyak di sini Kak JC. Udah, masuk. Ah, baik dia masuk. Ya udah masuk. Gopek. Kalian pikir kalian aja ada yang polisi gopek? Aku pun ada anak gopek. Masuk. Gopek. Kak udah mulai perang Kak anak-anakku Kak, cabut laku ya Kak ya. Jadi kalian harus paham dan mengerti kenapa aku jarang nge-live, kenapa aku jarang buat PT. Otakku terkontaminasi karena anak-anakku yang terlalu banyak, akibat rahim yang terlalu subur ini tadi ya Kak ya. Ngerti kalian kan Kak? Kak Niki sama Doktif sedang nggak baik-baik aja Kak. Kenapa Kak? Koma sakratul maut, sehat-sehat nih orang itu. Doktif jualan, Niki tadi sidang nggak baik-baik dari segi mana Kakak tengok. Jangan copy paste Kak Riri. Nama kau tuh banyak kali kupu-kupunya, ada 3 di situ. Untung Kakak bukan hidup di era 90-an. Untung Kakak buat juga tato Kakak di sini kupu-kupu. Nyata kali tuh Kak. Untung cuma nama. 1 aja kupu-kupunya, jangan 3 Kak. Nampak kali nama Kakak itu. Sempat Kakak buat tato di sini Kakak kupu-kupu. Fix Kakak Kak, fix itu. Yang sering-sering di Anyer sana. Halo Kak Alvino. Namanya tuh kupu-kupu. Entah biar apa aku tengok. Udah itu copy paste, lalap copy paste. Jangan ketawa kamu. Jangan nanti buat tato di sini kupu-kupu ya. Soalnya itu Kak, kalau tahun 90-an 80-an tato yang di sini kena juga nanti mama awak si Umi Korla. Soalnya Umi Korla tatonya di sini nampak kali pere-pere laule. Kena juga Umi awak kayak gini kan. Sementara aku lagi ilmu menghilang dari dia Kak. Habislah cerita. Umi itu kan wanita-wanita era 90-an 80-an 90-an kan. Makanya tato dia di Umi. Emang mentiko. Iya Kak Riri, Masya Allah tabarakallah Kak. Ya Masya Allah tabarakallah ya Ufti. Udah sholat Ufti. Ufti Riri udah sholat. Sibuk dia copy paste, Masya Allah tabarakallah. Macam main TikTok Bapak di surga itu dibuatnya. Udah makan gak? Makan lah Kak. Macam ada di surga sana wifi aku tengok. Merek apalah HP orang-orang di surga sana ya. Menurut kalian apalah merek-merek HP orang di surga? Wifi-nya orang itu pakai apa Kak? IndiHome, Telkom, apa ini? Udah ya, gue beres dulu aku ya. Ya sayangnya. Anak-anakku udah pada masuk ke rumah. Sehat-sehat kita semua, sehat jasmani, sehat rohani, diberkati kita semua ya Kak ya. God bless you.